Saat kami datang Tuhan dengan penuh kerinduan, kami menyembah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Biarlah Tuhan Engkau menerima setiap pujian penyembahan umat-Mu. Kami datang dengan penuh Tuhan kerendahan hati kami. Hanya Engkau yang layak disembah, hanya Yesus Kristus Tuhan yang layak dipuji. Katakan haleluya. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Suaramu sama-sama kita katakan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga, oh, menyanyikan kemuliaan. Serukan Hosana. Oh, hanya Yesus yang layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kami mengimani setiap kata dari lagu ini Tuhan, karena memang hanya Yesus yang layak dipuji, hanya Yesus yang layak disembah. Semua alam semesta tunduk menyembah hanya kepada Engkau. Satu nama yang berkuasa, nama Yesus. Wow. Sama-sama saudara. Hosana, Hosana, serukan Hosana. Raja
Lebih lagi Tuhan, bersorak dan bersuka karena Engkau luar biasa. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Oh, kemuliaan-Mu atas hidupku. Say! Sama-sama katakan, sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran. Are you ready? Sama-sama semua. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Oh, angkat suaramu sama-sama. Alfa Omega. Katakan, Tuhanku. luar biasa. Oh, perbuatan-Mu heran. Dulu sekarang Oh, Kau Alfa Omega. Kau Alfa Omega. Kau luar biasa. Mu heran, dulu sekarang selamanya. Terima kasih Yesus Tuhan. Saudara siap? Angkat suaramu. Lakukanlah, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. nyatakanlah lagi Kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Oh, kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Oh, hidup kami penuh mujizat Tuhan. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Roh-Mu yang berkuasa, Roh-Mu yang menghidupkan kami dan tinggal bersama-sama dengan kami Tuhan. Menjadi pengakuan iman kami kepada Engkau, dan kami buka hati kami hanya untuk Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwa
dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Sekali katakan yang menyertaiku, Yang menyertaiku. Oh, ku buka hatiku untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hatiku, oh Yesus Tuhan, jamalah kami di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. katakan Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Oh Yesus Tuhan, katakan ku siap. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Katakan kau ambil alih Tuhan. Oh seluruh hidupku, haleluya. Oh, ku buka hatiku, buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Oh Yesus, seluruh hidupku, haleluya, di altar-Mu menyembah. Katakan di altar-Mu, di altar-Mu menyembah. Sekali lagi katakan di altar-Mu Tuhan, di altar-Mu menyembah-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ku sembah, ku berikan hati,
Seluruh hidupku bagimu Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, thank you Lord. Ku sembah Kau Tuhan. Tinggikan hanya namamu Yesus. Tiada yang lain Tuhan. Oh, Yesus, Yesus Tuhan. Kau yang berkuasa, Kau penuh mujizat. Ku sembah Kau. Oh, haleluya. Haleluya, Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Ku sembah Kau berserah penuh di hadiratmu. Katakan kau ambil alih Tuhan. Seluruh hidup. Boleh Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan dengan lembut katakan. Oh ku buka hatiku Tuhan, ku buka hati untuk jamahanmu. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih. Yes, Lord. Seluruh hidup. Terima kasih Tuhan. Di altarmu menyembah. Katakan di altarmu. Di altarmu menyembahmu. Berikan tepuk tangan sore-sore buat Tuhan kita Yesus. Haleluya Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian, senang berjumpa kembali dengan saudara walaupun live streaming atau online seperti hari ini. Dan hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat rencana Allah di dalam situasi COVID-19, baik goncangan kesehatan, goncangan virus maupun sampai goncangan ekonomi yang sedang dialami bangsa ini. Mari kita lihat di dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Oke. Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Waktu itu suaranya yaitu suara Tuhan menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan.
Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, tentu ayat ini saudara pernah dengar atau sering dengar pada situasi ini bahwa situasi ini semua bangsa termasuk bangsa Indonesia digoncangkan oleh virus corona. Tetapi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat maksud dan tujuan daripada goncangan ini. Goncangan ini terjadi karena tujuannya supaya untuk menguji setiap orang yang percaya apakah kita tetap ada dalam kerajaan Allah. Apakah hidup kita sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Apakah hidup kita asal-asalan, hidup kita menyimpan dosa, atau selama ini kita menjadikan uang, bisnis adalah Tuhan kita? Makanya Alkitab berkata bahwa kita ini sebenarnya sudah menerima Yesus sehingga kita disebut adalah anggota kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah tidak dapat digoncangkan oleh apapun. Termasuk kematian. Hari ini saya ingin mengajak saudara, apakah saudara telah melihat bagaimana dasar hidup saudara dan saya? Karena ketika saya ada di bangunan ini terdiri dari 2 lantai. Kita membangun Geraha Jasmine, tempat di mana saya berada sekarang ini, ukuran kolom, ukuran balok, semua sudah dihitung. Supaya kalau ada gempa bumi besar terjadi di Jakarta dan Tangerang, ini bisa bertahan, tidak runtuh. Demikian juga anak Tuhan, ketika goncangan ini datang, sebaiknya adalah kita lihat kembali lagi dasar hidup kita. Apakah dasar hidup kita dibangun di atas fondasi batu karang atau di atas pasir? Kalau kena pasir, ya kita harus bertobat. Kita harus datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ampunilah saya. Kalau selama ini saya nggak sungguh-sungguh cari Tuhan, saya nggak sungguh-sungguh melayani Tuhan, saya tidak sungguh-sungguh hidup dalam komunitas. Bagaimana kita bisa setia dalam guncangan? Yang pertama, saudara, Ibrani 3 ayat 1 berkata begini, sebab itu hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya sebagaimana Musa pun setia dalam segenap umatnya. Perhatikan bahwa ini adalah surat kepada orang-orang Ibrani. Penulisnya adalah seorang rasul, ya. Kemungkinan besar dia adalah Rasul Paulus. Dia berkata, saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Saya percaya saudara yang di Batam, kami yang di Jakarta, kami yang di Tangerang, semua orang percaya di seluruh bumi ini harus menyadari bahwa kita hidup di dunia ini adalah sementara. Betul? Kita lahir di dunia tidak bawa apa-apa, kita akan pulang ke surga. Apa yang kita bawa? Yang kita bawa adalah apakah kita seperti Yesus yang sudah setia dalam panggilan surgawi, di mana Bapa di surga mau Yesus selesaikan panggilan Dia sampai di kayu salib, mati di sana. Makanya Alkitab berkata dalam kitab Filipi, surat Filipi, bahwa Yesus setia sampai mati, di mana Dia taat sampai mati di kayu salib. Saya dan saudara itu di dalam hidup kita ada rencana Allah. Itu yang disebut panggilan surgawi. Apa itu panggilan surgawi? Panggilan surgawi selalu berurusan dengan 2 hal. Yang pertama adalah hidup kita memuliakan Tuhan. Karena surga yang memanggil, surga yang harus dimuliakan. Yang kedua adalah panggilan surgawi selalu berurusan dengan manusia. Nah, apa yang saya mau katakan kepada saudara? Guncangan boleh datang, situasi buruk boleh datang, keuangan boleh tergoncangkan, tetapi panggilan surgawi tidak boleh tergoncangkan. Itulah dasar yang paling kuat yang saudara harus pegang.
bahwa hidup sudah hanya sementara di dunia, dan dalam sementara di dunia sudah mengerjakan panggilan surgawi. Walaupun omset turun, ya, walaupun pemasukan turun, walaupun ada banyak hal yang tidak sesuai harapan saudara dan saya, saudara setia melakukan panggilan surgawi, menyentuh hidup orang, menjadi terang dan garam buat dunia ini, menjadi saksi Kristus. Itulah panggilan surgawi saudara. Saya punya anak. Ketika anak saya yang kedua lahir, dia normal. Tetapi ketika lewat usia 3 tahun, saya lihat dia nggak normal. Itu ada sebuah goncangan buat hidup saya dan istri saya. Ternyata Benaya dideteksi oleh dokter. Dia memiliki sebuah kelemahan, yaitu disebut ADHD. Attention deficit, artinya secara konsentrasi dia agak sulit. Ya, matanya nggak bisa konsen. Hyperactive disorder, artinya dia susah kontrol motoriknya. Itu goncangan dalam hidup kami. Nah, di dalam goncangan ini kami tertekan, kami frustasi, dan saya bersyukur istri saya tidak menyalahkan saya gara-gara kamu terjadi anak ini. Karena saya ingat waktu kami renovasi rumah, kondisinya lagi hamil. Balik ke rumah sudah direnovasi, ya, udah memiliki Benaya masih bayi. Dan mungkin kemungkinan keracunan sama cat tembok dan segala macam. Di dalam goncangan ini kami sehati. Kami tidak saling menyalahkan. Di dalam goncangan yang terjadi dalam hidup saudara sehati. Amin. Saudara jangan menyalahkan siapapun. Dan di dalam goncangan ini kami percaya ada panggilan surgawi buat Benaya. Ada rencana Allah buat Benaya. Dan proses itu kami cari Tuhan. Kami berdoa sampai satu titik saya baca Yohanes 9. Ketika Yesus berjalan dan murid-muridnya. Dan murid-muridnya lihat ada orang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya, ini salah siapa? Mengapa dia buta? Salah orang tua atau anaknya? Yesus bilang begini, bukan salah siapapun, tetapi supaya pekerjaan Allah boleh dinyatakan di dalam anak orang buta ini. Akhirnya Tuhan menyembuhkan dia ketika disuruh ke Siloam, lap atau matanya yang penuh dengan tanah liat, sudah tahu ceritanya, dia sembuh. Dengar, prinsip pertama di dalam tengah goncangan, ingat ada rencana Allah yang besar. Orang ini seharusnya buta sampai mati. Tapi ada rencana Allah. Ada panggilan surgawi buat orang itu jadi saksi Kristus. Dan Yesus melihat panggilan ini dalam hidup orang buta ini. Murid-muridnya tidak melihatnya. Mereka menyalahkan siapa yang salah. Orang tuanya yang bikin dia buta karena dosa. Atau anaknya karena dosa. Hari ini, saudara lihat Tuhan. Cari Tuhan. Dapat suaranya. Dapat rencananya. Rencana Allah adalah saudara adalah orang yang menjadi garam dan terang bagi dunia. Jangan menyerah, jangan putus asa, ya, lewati semuanya dengan melihat Tuhan tetap baik, Tuhan tetap berdaulat, Tuhan tetap bekerja, masih ada mujizat. Amin, saudara. Yang kedua adalah setia memberi respon yang benar. Ketika goncangan datang, selalu muncul perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan tidak mampu. Nah, saudara, kita harus belajar satu hal, bahwa goncangan ini selalu ada dalam hidup kita. Ya, mungkin ekonomi normal, tetapi goncangan bisa melanda kesehatan kita, melanda hubungan satu sama lain, melanda gereja kita, bisa. Atau ada masalah di keluarga kita, pernikahan kita. Nah, Ibrani 12 ayat 28 berkata begini. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, responnya apa? Dua di sini. Mengucap syukur. Apa arti mengucap syukur? Ketika sudah menerima goncangan ini, sudah mengucap syukur artinya mengakui bahwa Allah lebih besar dari masalahmu. Ketika Yesus menerima 5 roti 2 ikan dari seorang anak kecil, lihat murid-muridnya, masalah besar sekali.
Ada 5.000 orang laki-laki yang butuh dikasih makan sore harinya. Belum lagi istri dan anak. Mungkin sekitar 2.000 orang. Tetapi Yesus memulai sebuah prinsip. Bahwa dalam situasi sulit, murid-muridnya bilang sulit sekali. 200 dinar gak cukup. Di mana kita akan beli makan? Tapi Yesus melihat apa yang ada. Saudara harus melihat apa yang ada dalam hidup saudara. Disyukuri. Sehingga apa yang ada di tangan saudara, sekalipun dikit, disyukuri apa yang terjadi. Terjadi multiplikasi. Terjadi mujizat saudara. Apa yang ada di tangan Musa? Tongkat. Dia nggak punya harta, dia nggak punya pasukan, dia nggak punya ilmu perang. Dia punya tongkat. Tuhan bilang, lemparkan tongkatmu di lantai, di tanah. Langsung tongkat berubah apa? Jadi ular. Pegang ular itu, berubah jadi tongkat. Jadi apa yang ada di tanganmu? Syukurilah itu. Amin saudara. Syukurilah. Mungkin bisnismu sisa sedikit. Mungkin pelayananmu sisa sedikit. Syukuri. Syukuri artinya sudah mengakui kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Mujizat Tuhan ada dalam situasi ini. Makanya orang yang bersyukur, ada orang yang melihat Tuhan, karena syukur ada bahasa iman. Syukur ada ekspresi percaya saudara. Ketika Paulus dan Barnabas, lebih tepatnya Paulus dan Silas dipenjarakan di Filipi, mereka nyanyi. Nyanyi saudara, syukur. Terjadilah guncangan yang membuat mereka lepas daripada ikatan penjara. Sama, ketika saudara respon sudah benar, respon iman, akan terjadi breakthrough. Ada jalan keluar. Amin saudara. Yang kedua, respon yang benar dalam goncangan apa? Beribadah kepada Allah. Menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kata beribadah di situ adalah latreo. Kata ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bisa juga menyembah. Roma 12 ayat 2 contohnya latria. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan sesuatu ya, tubuh saudara. Nah, ibadah yang sejati, menyembah yang sejati itu ya, Roma 12 ayat 2 latria. Jadi latria artinya saudara ketika ada goncangan datang, arah hidup saudara, lihat selama ini ke arah mana? Apakah ke arah diri, kepentingan saya, bisnis saya, hak saya, kepentingan keluarga saya, atau kepentingan Tuhan? Beribadah itu fokusnya kepada Tuhan, betul? Fokusnya kepada Tuhan. Bahasa lain adalah melayani Tuhan. Kata ibadah sangat menarik, ya. Di 1 Timotius 4 ayat 8 ya, dikatakan hendaklah kamu apa? Beribadah juga. Sudah bisa baca? Itu eusebia, hidup saleh. Terlihat dari perkataan dan tindakan yang memuliakan Tuhan. Jadi kita mengerti bahwa ketika goncangan datang, saudara selain sudah bersyukur kepada Tuhan, ada hal yang saudara harus lakukan. Bukan diam saja. Bukan diam saja, saudara harus lakukan sesuatu melayani sesuai panggilan Tuhan. Saudara hidup saleh sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saya temukan ternyata di tengah-tengah jemaat kita ada juga yang kena COVID, saudara. Dan ketika saya cek, ternyata Tuhan menegur mereka, ada dosa yang disimpan. Contohnya, ada seorang ibu baru melahirkan saudara, keluar rumah sakit, kembali ke rumahnya, kemudian rasanya sesuatu nggak enak, cek lagi ke rumah sakit, ditemukan paru-parunya apa? Terjadi radang, terjadi persoalan, pneumonia, ya, ada tanda putih-putih dan diduga COVID. Jadi ketika saya tahu hal ini, saya video call dengan dia. Pertanyaan saya hanya satu, untuk orang-orang yang sakit. Kalau sudah sakit, pertanyaan satu yang sudah ajukan dulu. Bukan rumah sakit mana, bukan obat mana. Tuhan berbicaralah kepada saya. Apakah ada dosa yang saya harus akui? Karena Yakobus pasal 5 berkata begini, hendaklah kamu saling mengaku dosa
dan saling mendoakan supaya kamu apa? Sembuh. Nah ternyata ibu ini tidak beribadah, nggak hidup saleh, nggak eusebia, atau nggak latrio, menyembah Allah. Apa yang terjadi? Kepahitan dia mengaku bahwa dia pahit sama kakak iparnya tinggal satu rumah, saudara. Ketika seorang pahit, ketika seorang marah, disitulah dia diserang oleh kuasa gelap. Salah satu bentuknya adalah sakit penyakit. Jadi ketika kita mengerti bahwa ternyata guncangan ini baik buat gereja Tuhan, guncangan ini baik buat orang percaya, tujuannya adalah menggoncangkan dasar iman saudara. Selama ini apakah dalam hidup kita ada sesuatu yang kita sembunyikan atau tidak? Ada dosa yang kita sembunyikan atau tidak? Ketika saudara Eusebia beribadah hidup saleh, ketika saudara latrio dengan hormat dan takut, saudara, engkau tidak akan tergoncangkan apapun. Di tahun mendatang, 10 tahun lagi, karena sudah punya dasar yang kuat sekali. Jadi hari ini saya ingin mendorong saudara, jangan takut virus corona, jangan takut mati. Siapapun tidak boleh kehilangan iman, tetapi takutlah kepada Allah. Takutlah kepada virus dosa, takutlah kepada virus kenajisan, virus pornografi, virus kepahitan. Ketika kita lepas daripada virus-virus yang tidak benar ini, kita sedang memberi respon yang benar, beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepadanya. Setia, hal apa lagi yang ketiga? Setia dalam kebersamaan. Saudara, Ibrani 10 ayat 25. Baca sama-sama. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, Alkitab berkata bahwa kita tidak boleh menjauhkan diri dari mana? Pertemuan-pertemuan ibadah kita. Banyak orang seringkali menafsirkan ini adalah ibadah minggu, ini adalah komsel. Tetapi saya ingin menarik saudara lebih jauh. Esensi pertemuan ibadah kita bukan hanya vertikal. Bukan. Esensi pertemuan ibadah adalah horizontal juga. Ayat ini berkata, marilah kita horizontal, saling menasihati dan semakin giat menasihati satu sama lain. Berarti Tuhan mau kita sebagai gereja Tuhan, sebagai saudara seiman, di tengah goncangan ini kita perlu bangun hubungan lebih dalam. Kita bangun kebersamaan, saling membagi apa yang sudah punya kepada orang yang berkekurangan, orang yang punya banyak, dia bagikan kepada saudara seiman yang membutuhkan lah. Kisah para rasul bicara tentang gereja mula-mula. Bagaimana mereka saling memberi. Harta dijual, diletakkan di bawah kaki rasul-rasul. Dibagikan oleh rasul-rasul kepada orang yang membutuhkan. Mereka berkumpul setiap hari. Mereka berdoa bersama. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi yang saya maksudkan begini. Di tengah goncangan, saya merasa sendiri. Perasaan sendiri seringkali ditaruh oleh kuasa gelap untuk menghancurkan kita. Elia ketika dia menang di Gunung Karmel terhadap para dukun-dukun, ya nabi-nabi palsu, Baal, Asyera, dalam kemenangannya ternyata menghadapi sebuah WhatsApp, WA, SMS dari Isabel, dia down dan dia sendirian. Dia digoncangkan oleh berita Isabel yang berkata, aku akan matikan kamu. Jadi saudara, goncangan seringkali terjadi dalam hidup kita. Berita datang, ya keadaan datang membuat kita lemah. Dan seringkali dalam kelemahan inilah iman kita juga lemah sehingga kita menjauhkan diri. Kita merasa sendirian, orang lain tidak mengerti aku,
Istriku, suamiku tidak mengerti aku, mantuku, anak-anakku tidak mengerti aku. Perasaan sendiri melanda Elia. Ketika Elia merasa sendirian, dia berkata kepada Tuhan, lebih baik aku mati saja. Dengar baik-baik. Goncangan apapun, jangan membuat perjalanan rencana Allah, panggilan Tuhan terhenti. Kapan terhenti? Ketika engkau mengasihani diri. Engkau merasa dirimu paling malang. Jadi hari ini Alkitab berkata bahwa kita harus membuka diri, saling menasihati, saling connect satu sama lain. Makanya saya melihat guncangan terjadi di mana gereja, masjid, agama-agama tidak bisa berkumpul pada hari di mana biasanya mereka berkumpul. Untuk khusus gereja Tuhan, Tuhan sedang menggoncangkan. Apakah selama ini kita hanya fokus kepada pertemuan besar, minggu? Apakah kita fokus kepada kelompok kecil atau tidak? Karena gereja Tuhan kekuatannya ditentukan oleh seberapa kuat hubungan satu sama lain. Sudah mau bagi hidup satu sama lain? Sudah mau bagi harta satu sama lain? Sudah mau bagi kesedihan, kekecewaan satu sama lain supaya ada kesembuhan? Bagilah. Apapun yang sudah alami, ceritakanlah. Dan engkau tidak akan dihakimi, engkau tidak akan difitnah. Saya percaya, ketika seseorang membuka diri, dia akan menerima kekuatan, kasih karunia yang saudara Siman berikan kepada dia. Mengapa setia dalam kebersamaan penting, saudara? Gereja banyak rusak karena perbedaan pandangan. Pemimpin berbeda pandangan, berbeda cara, berbeda pendekatan. Nah, Matius 12 ayat 25 berkata seperti ini. Kejadiannya waktu Yesus mengusir, lebih tepatnya menyembuhkan satu orang yang buta tuli, roh jahat keluar. Dan apa yang terjadi? Orang Farisi berkata dia mengusir setan dengan Beelzebul, penghulu setan. Yesus tahu pikiran mereka. Dan Yesus berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah. Kerajaan setan, kalau saya usir setan dengan setan yang lebih kuat, berarti pecah dong kita. Kalau setan bisa diusir dengan tingkat setan yang lebih kuat, berarti dia pecah dan pasti binasa. Tapi buktinya kerajaan setan tetap ada. Ya. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Jadi Yesus berkata, enggak mungkin saya usir setan dengan kuasa setan Beelzebul, enggak mungkin. Nah, ini prinsip di mana saudara harus mengerti bahwa kesehatian, kebersamaan itu harus dijaga, saudara. Ini hanya bisa dijaga kalau hati kita punya hati yang besar. Hati besar untuk melepaskan kepentingan pribadi kita, hati besar untuk melepaskan hak kita, hati besar untuk menerima kelemahan dan kekurangan orang lain. Rumah tangga, pernikahan saudara akan terpecah-pecah kalau kita nggak punya hati besar satu sama lain. Betul saudara? Sama, dimanapun saudara berkumpul, kepemimpinan siapapun akan terpecah-pecah kalau nggak ada hati besar. Hati besar bicara tentang kasih Allah. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia berkorban. Jadi hati yang besar selalu tandanya dia berkorban. Maukah saudara dalam situasi yang penuh guncangan ini, saudara bisa menyatukan satu sama lain lewat berkorban. Apa yang saudara bisa berkorban? Saudara bisa telepon, bisa kuatkan, bisa sharing apapun yang saudara punya kepada yang lebih membutuhkan. Atau juga sudah membuka hidup saudara untuk orang lain bisa kuatkan saudara. Saya percaya ketika saudara memiliki 3 setia nih. Setia yang pertama apa? Setia dalam panggilan surgawi. Saudara enggak terbawa arus ketakutan, arus goncangan. Karena apapun yang terjadi, barang siapa yang setia dalam panggilan surgawi, Tuhan menyertai dia. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Yesus berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Baptislah, ajarlah dan aku menyertai kamu.
Saya percayalah ketika saudara setia dalam panggilan Tuhan, saudara tidak pernah jadi peminta-minta. Anak saudara akan dicukupkan karena Tuhan menyertai, pasti dia. Yang kedua, setia dalam respon yang benar. Ketika sudah memberi respon yang benar, Tuhan disukakan. Tuhan berkenan kepada ketaatan saudara. Tuhan lihat iman saudara. Lihat ketekunan saudara. Saudara bukannya bertahan, saudara memuji Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Saudara bersyukur di tengah kekurangan. Saudara memberi di tengah-tengah kekurangan saudara. Ketika saudara respon iman terhadap apa yang saudara hadapi, Tuhan akan menghibur. Buktinya apa? Ketika dokter berkata anak saya Benaya akan begini dan begitu, kami respon dengan iman. Kami percaya ada rencana Allah dalam hidup Benaya. Apa yang terjadi? Kalau hari ini sudah lihat Bena, dia pemain drum di tempat kebaktian kita. Dia main drum, dia sedang kuliah tahun terakhir untuk menyelesaikan kuliah jurusan musik. Kita tidak pernah mimpi bahwa dia bisa memuliakan Tuhan dengan cara musik. Tapi waktu itu saya ingat ketika saya baca Yohanes 9, ada suara yang berkata begini, Benaya akan memuliakan Tuhan. Saya percaya ada suara yang sama ketika sudah menghadapi pergumulan, sudah menghadapi kesulitan, goncangan apapun, selalu ada suara Tuhan di tengah goncangan. Selalu ada suara Tuhan memberikan arah iman saudara. Dan hari ini ketika saya flashback puluhan tahun yang lalu, dia sekarang udah usia 23, jadi 20 tahun lalu pas dia 3 tahun. Saya tahu saya sudah menang dalam sebuah pertempuran terhadap goncangan. Dan saya percaya saudara pasti menang dalam sebuah goncangan. Amin. Makanya saudara kuatkanlah satu sama lain. Kuatkanlah satu sama lain. Ya, jangan kritik satu sama lain. Tantangan kita berikutnya adalah sebentar lagi kita akan mengelola pertemuan hari Minggu kita. Ya, saudara, apapun yang terjadi di hari Minggu, saudara harus kelola dengan baik. Jangan ada suara-suara yang mengkritik, menghakimi satu sama lain. Karena ini tidak mudah saudara, dengan batasan-batasan yang diberikan oleh pemerintah. Betul? Tapi apapun yang terjadi saudara, jaga kesatuan hati, jaga kesatuan roh, jaga kesatuan hubungan. Tetaplah mengasihi orang yang berbeda dengan saudara. Tetaplah mengasihi orang yang caranya berbeda dengan saudara atau mengkritik saudara sekalipun. Amin saudara. Yesus sudah setia dan kita semuanya pasti setia di dalam perjalanan iman kita bersama-sama. Mari kita datang pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami ingin memuji-Mu, bersyukur padamu bahwa kami melihat Allah dengan rencana yang besar buat hidup kami, Allah dengan rencana yang besar buat bangsa kami, Allah dengan rencana yang besar buat gereja Tuhan. Hari ini kami bersyukur dan kami percaya Engkau pakai kami sebagai tubuh Kristus. Tubuh Kristus, kami ada satu tubuh. Kami adalah anggota satu sama lain. Dan kami punya semangat untuk menguatkan anggota tubuh yang lain. Memberkati dan membangun anggota yang lain. Hari ini pakai kami untuk menguatkan satu sama lain. Dan pakai kami juga untuk menjadi saksi-Mu. Supaya kami menyentuh hidup banyak orang. Menyentuh hidup keluarga besar kami belum percaya Tuhan. Menyentuh hidup tetangga kami, karyawan kami dengan kasih dan kuasa Tuhan. Pakai setiap kami ya Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu selalu melimpah. Kiranya penyertaan-Mu makin nyata dalam hidup kami. Kami percaya kami ditentukan menjadi orang yang menang terhadap apa yang kami alami sekalipun. Kami tetap menang karena iman kami sudah mengalahkan dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Amin saudara. Tuhan memberkati saudara. Shalom saudaraku, kita pasti diberkati Tuhan pada pagi hari ini
oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Dan saya percaya saudaraku, kalau kita sungguh-sungguh menerimanya di dalam hati kita dan sungguh-sungguh melakukannya, saudara, hidupmu akan berubah dan engkau akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Berapa banyak kita diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya saudaraku, kita semua akan mengalami sukacita di dalam Tuhan, karena kita tahu sukacita kita hanya berasal daripada kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami sudah diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menyertai hamba-Mu Bapak Sumarno, Tuhan, dalam pelayanannya di Abba Love Serpong. Berkati jemaat yang dipimpinnya, berkati Tuhan pelayan-pelayan Tuhan yang ada di bawah kepemimpinannya. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Berkati juga keluarganya, istri dan anak-anaknya. Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah menerima firman-Mu. Biarlah kami Tuhan menerima berkat daripada-Mu di dalam kehidupan pribadi kami, dalam keseharian kami. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah dengan iman berkat Tuhan dalam kehidupan pribadimu, rumah tanggamu, pernikahanmu. Berkat Tuhan juga atas usaha dan pekerjaanmu. Berkat Tuhan juga atas kesehatan tubuhmu. Dan diberkatilah setiap engkau yang dengan tulus hati memberi yang terbaik persembahanmu kepada Tuhan. Dan biarlah saat ini kita bersama-sama dengan iman kita terima anugerah kemurahan Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya berkata, amin. Selamat pagi, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.